siswa sekalian, hari ini kita masih berbicara tentang perkawinan dalam tradisi gereja Katolik, dan hari ini adalah pertemuan yang ke-6. Subbahasan hari ini adalah lebih tentang ini, konsensus perkawinan. Itu yang diatur dalam hukum gereja atau hukum kanonik nomor 1057. Apa yang dimaksud dengan konsensus perkawinan? Minggu lalu kita sudah lihat konsensus berarti ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Konsensus perkawinan maksudnya perbuatan kemauan antara suami dan istri. Di dalamnya keduanya saling menyerahkan diri, saling menerima, membentuk perkawinan, dan di dalamnya ada perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali. Kita sudah lihat perbedaan antara konsensus dan kontrak, di mana konsensus tidak dapat ditarik kembali, sedangkan kontrak itu ada masa atau rentang waktunya. Kita sudah lihat pada pertemuan sebelumnya. Bila mana konsensus itu terjadi ketika mempelai keduanya menyatakan konsensus, atau dengan istilah Latinnya, bahasa Latin, matrimonium in fieri. Saat konsensus atau kesepakatan antara dua belah pihak, maka di saat itu kehidupan perkawinan atau berkeluarga dimulai dan berlangsung sepanjang hidup. Totius vitae. Dalam bahasa Latinnya, matrimonium in facto esse. Jadi kedua belah pihak, suami dan istri, ketika membuat konsensus, itu harus mampu menurut hukum perkawinan. Itu yang diatur dalam Kanon 1057 pasal 1. Artinya, tidak terkena cacat psikologis apapun yang dapat meniadakan konsensus perkawinan. Oke, jadi kesepakatan itu dibuat itu selama salah satunya tidak terkena cacat psikologis yang menghalangi terjadinya konsensus perkawinan. Oke, ini kita akan lihat dalam pertemuan berikutnya tentang halangan-halangan perkawinan yang bersifat kanonik. Kesepakatan atau konsensus itu harus legitim, maksudnya dinyatakan kedua pihak menurut norma hukum, ya. Legitim, lege, lex, itu artinya menurut hukum, itu bahasa Latin. Menurut hukum atau norma yang berlaku, dengan menaati forma kanonik atau tata penaguhan publik lainnya. Maksudnya adalah begini, kesepakatan itu ada jika perkawinan itu berlangsung secara hukum. Itu baik secara hukum kanonik, hukum gereja, maupun hukum sipil. Jadi bersifat legitim karena ada hukum yang mengatur. Kesepakatan terjadi atau konsensus berlaku itu hanya dibuat oleh kedua pihak yang bersangkutan. Contoh, konsensus itu menjadi legitim bila suami dan istri yang membuat konsensus tersebut. Dengan kata lain adalah tidak ada pihak ketiga yang memaksa terjadinya konsensus atau kesepakatan. Oke? Jadi di sini tidak ada pihak lain yang membuat kesepakatan terjadinya perkawinan yang legitim antara suami dan istri. Kita lihat apa saja wewenang gereja atas perkawinan orang-orang Katolik. Itu yang pertama diatur dalam hukum gereja, hukum kanonik nomor 11. Wewenang gereja yang pertama kita lihat, yang dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya itu terikat undang-undang gerejawi. Jadi siapapun yang dibaptis di dalam gereja Katolik itu secara langsung terikat dengan undang-undang gerejawi atau terikat oleh hukum kanonik. Ataupun mereka yang diterima di dalamnya, misalnya mereka yang dalam konteks pindah agama, ya, itu setelah dia pindah dan menerima pembaptisan itu mulai terikat dengan undang-undang gerejawi. Artinya di sini yang bukan Katolik atau entah dibaptis atau tidak terikat undang-undang tersebut. Oke, jadi di sini undang-undang ini hanya berlaku bagi yang atau hukum gereja ini berlaku bagi yang Katolik. Oke, jadi tidak berlaku bagi yang meskipun dibaptis dalam gereja Kristen, tapi ini lebih kepada gereja Katolik. Tetapi pengecualian dalam hal perkawinan. Maksudnya begini ya, para siswa sekalian. Contoh, ada sepasang yang ingin menikah. Satunya Katolik
dan satunya kita ambil contoh Kristen. Di sini yang Katolik jelas dia memang dibawa atau diatur dalam hukum gereja atau hukum kanonik. Sedangkan yang Kristen ketika menikah dengan yang Katolik, maka di sini dia pun akan terikat atau dibawa pengaturan hukum kanonik. Jadi di sini dalam hal perkawinan itu pengecualian. Oke? Maksudnya adalah istri yang Kristen atau suami yang Kristen itu secara tidak langsung terikat oleh undang-undang atau hukum gereja karena dibawa suaminya. Jelas ya? Ini terikat secara tidak langsung. Dalam Kanon 1059, perkawinan orang-orang Katolik, meski hanya satu pihak Katolik, itu diatur hukum ilahi dan hukum kanonik. Itu saya sudah jelaskan tadi. Misalnya, perkawinan antara yang Katolik dan yang Kristen. Meskipun hanya satu pihak yang Katolik, tetapi di sini tetap perkawinan tersebut diatur dalam hukum kanonik atau hukum gereja. Yang wanita yang Kristen atau suami yang Kristen itu terikat dengan suaminya yang Katolik atau istrinya yang Katolik. Di sini juga kuasa sipil atau hukum sipil tetap berlaku, tetapi lebih kepada ini sifatnya yang semata sipil. Di sini di luar dari wewenang gereja ketika hal-hal yang bersifat sipil itu di luar dari wewenang gereja. Itu kita bisa lihat apa saja hal-hal yang di luar dari wewenang gereja itu berupa yang pertama, harta warisan, yang kedua, harta bawaan, yang ketiga, harta bersama, yang keempat, kewarganegaraan, yang kelima, perubahan nama istri ketika mengikuti nama suami. Ini merupakan akibat-akibat perkawinan yang bersifat sipil. Ini adalah di luar kewenangan gereja Katolik. Itu saja bahan kita hari ini untuk pertemuan sore hari ini. Dan minggu depan kita akan melihat materi yang berikutnya, yakni tentang halangan-halangan yang merintangi perkawinan kanonik atau perkawinan dalam gereja Katolik. Apa saja halangan-halangannya? Kita akan lihat minggu depan. Ada penugasan sebagai akhir dari pertemuan kita, yakni yang pertama, Pak John meminta kalian untuk memberikan pendapat tentang perkawinan campur. Ya. Satu paragraf 10 baris. Ini saya meminta kalian untuk menjawab sendiri apa yang ada dalam isi kepala kalian. Tidak boleh mengcopy dari Google, tidak boleh menjiplak opini dan pendapat orang lain. Harus bisa menjadi diri sendiri, harus bisa menulis ide sendiri. Itu yang Pak John mau. Oke? Pertanyaan yang kedua adalah, menurut kalian apa saja keunggulan atau kelebihan dari perkawinan campur? Kira-kira sisi positif apa saja? Itu bisa dijelaskan. Dan saya pikir banyak para siswa yang mungkin orang tuanya itu banyak yang kawin campur. Mungkin bapak Katolik, mama Kristen, atau mama Kristen, bapak Buddha, dan sebagainya. Itu bisa diberikan keunggulan apa saja? Bisa ditulis. Selain keunggulan, apa saja kekurangan? Ya, ada plus tapi ada juga minus. Apa saja kekurangan dari perkawinan campur? Kira-kira kendalanya di mana? Manakah hal-hal yang tidak menciptakan keharmonisan? Oke, itu saja pokok pembahasan kita sore ini, dan tetap jaga kesehatan.